Baru-baru ini viral berita ada orang mati hidup kembali. Dan ternyata orang ini punya utang 1,5 miliar. Saya agak bingung juga ya, kok bisa sampai kepikiran ide pura-pura mati gitu loh. Ini bukan sesuatu yang perlu ditiru, saudara sekalian. Nah, ini gambarnya ini. Jadi sampai bener-bener niat ya, orang ini sampai bener-bener beli peti mati kosong gitu. Terus merekayasa seolah-olah dia sudah mati gitu. Supaya tidak ditagih sama debt collector. Telusur ternyata orang ini punya utang di kantornya sebesar 1,5 miliar. Menurut saya nggak make sense juga ya kita sampai merekayasa, kita pura-pura mati. Mungkin saking stresnya. Nah ini saudara, ini menunjukkan bahwa sebetulnya utang itu nggak bikin semangat saudara. Utang itu bikin kita panik. Nah kalau udah panik itu kayak gini hasilnya gitu loh. Jadi teman-teman yang sering ngomong utang bikin semangat, enggak. Utang itu bikin ini orang sampai pura-pura mati gitu loh. Saking stresnya, saking paniknya, dia menghalalkan semua cara, yang penting dia nggak ditagih lagi, karena ditagih itu stres gitu, dan dia merasa tidak punya uang 1,5 miliar. Nah untuk apa uang itu? Kabarnya, kronologinya uangnya itu dipakai untuk kebutuhan hidup dan untuk beli rumah. Ya ini maka dari itu kalau kita sudah memaksakan kebutuhan kita ya, memaksakan apa yang belum kita mampu, terus kemudian kita turutin hanya untuk gengsi misalnya, atau supaya sama dengan orang lain, akibatnya akan menjadi seperti ini. Nah solusinya gimana kalau kita itu sebetulnya kita sedang punya utang, Mas Arli? Kalau kita baru punya utang, ya jangan pura-pura mati, jangan lari, jangan kabur dari masalah, kita jangan menghindar dari masalah, karena masalah itu kita sendiri yang menciptakan. Seringkali banyak sekali orang ini punya masalah, tapi saat masalah itu diminta pertanggungjawabannya, kita seringkali lari dari masalah. Bukan itu solusinya. Apabila Anda sudah terlanjur punya utang, maka rumusnya di dalam 30 hari bebas utang yang sudah sering saya bicarakan. Nah, nanti silakan download di bawah di deskripsi. Saya sudah kasih linknya gratis untuk Anda. 30 hari bebas utang. Ya, berapapun jumlah utang Anda. Jadi jangan lari. Karena ada rumusnya. Saya spill sedikit apa isi dari e-book tersebut ya. Gratis ya, gratis. Kalau Anda di Shopee itu ada yang jual harga sekian. Ngapusi, gratis. Ini silakan download. 30 hari bebas utang. Tentang apa itu? Itu tentang kisah saya saat di tahun 2012 saya punya hutang dan kemudian bagaimana melunasinya, membereskannya utang-utang itu hanya dengan beberapa langkah gitu ya. Jadi langkahnya adalah tenang. Nah, itu konsep itu. Jadi tenang itu, T-nya itu Tuhan. Ingat Tuhan dulu. Apapun agama Anda, ingat Tuhan dulu. Bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada semua masalah kita. Jadi orang yang ingat Tuhan itu akan mengandalkan Tuhannya. Itu yang pertama. Jadi sebelum Anda mikir solusi-solusi macam teknis, strategi, atau bagaimana caranya dapat duit supaya bisa bayar utang, nanti dulu. Yang pertama Tuhan dulu. Makanya di konsep yang pertama itu T. Apapun agama Anda, mendekatlah kepada Tuhan dulu. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita itu menjadi waras kembali. Orang kalau sudah kena utang, panik, ya pikirannya kemana-mana, ngalor ngidul, itu gelisah, merasa terhina, malu, takut, parno. Itu yang terjadi. Maka ingat Tuhan dulu. Dan itu yang saya lakukan saat itu. Kita perbaikilah ibadah-ibadah kita, semuanya lah gitu. Saya nggak akan ceramah di sini. Tapi yang jelas ingat Tuhan. Karena agama Anda mungkin beda-beda ya. Yang nonton ini kan agamanya beda-beda. Silakanlah kembali agama masing-masing. Tapi yang jelas kita punya Tuhan. Selama Anda percaya sama Tuhan, Tuhan itu maha besar dan jauh lebih besar daripada masalah kita. Maka ada langkah kedua. Langkah kedua setelah T, E. E-nya adalah endapkan. Jadi dengan mengendapkan dulu perasaan. Orang yang mengingat Tuhan, dia bisa mengendalikan perasaan dia. Karena dia ingat Tuhan, dia berpasrah, bertawakal. Saya sering bilang, kita hidup di dalam sebuah kalimat, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
di dunia itu tidak ada satupun yang milik kita. Jadi kalau kita punya masalah, Anda sedang kaya, Anda sedang dapat rezeki, Anda sedang kesulitan, sedang apapun yang sedang Anda alami hari ini, itu semua akan kembali kepada Tuhan. Jadi makanya kenapa kalau ada orang meninggal, muslimin dan muslimat itu selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu itu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Tuh. Jadi kita jangan merasa bahwa masalah itu milik kita semua, dunia ini milik kita, harta ini milik kita, jabatannya milik kita, rumah yang kita tinggali milik kita, mobil-mobil ini milik kita misalnya, atau apapun itu, ya keluarga itu milik kita. Enggak, semua akan kembali kepadanya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi penting sekali kita hidup di dalam sebuah kalimat ini supaya apa? Supaya hati kita itu senantiasa terjaga, mengendap gitu. Nah, kenapa harus diendapkan dulu? Perasaannya harus diendapkan supaya kita bisa berpikir jernih. Anda bayangkan, Anda bikin kopi, ya, bikin kopi diaduk tuh, kopi, gula, waduk semua. Gitu. Airnya panas. Habis gitu, apa yang Anda lakukan? Langsung diminum? Enggak tuh. Taruh dulu supaya apa? Mengendap dulu. Kalau mengendap itu terpisah antara masalah dengan sari-sari inti yang bisa kita nikmati gitu loh. Begitu juga pada saat kita bermasalah, tagihan satu masuk, masalah sama keluarga, masalah pekerjaan, masalah ini, pikiran itu kayak penuh gitu. Kalau sudah penuh, diendapkan dulu. Caranya apa? Ya tadi ingat Tuhan, terus kemudian diam dulu sejenak. Diam dulu sejenak. Supaya apa? Semua perasaan itu supaya mengendap dulu ya, berpasrah, bertawakal, menyerahkan solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, perasaan kita bisa kembali terjaga lagi. Nggak panik lagi. Baru melanjutkan langkah yang berikutnya, TEN. N-nya apa? N-nya itu nilai. Ya nanti Anda lihat lagi lah e-booknya itu. Anda download dulu, Anda baca dulu dan kemudian Anda lihat lagi. Jadi pada intinya hutang itu yang bikin masalah siapa? Yang bikin masalah adalah saya. Berarti yang bisa menyelesaikan siapa? Ya saya sendiri. Maka mohonlah pertolongan kepada Tuhan dan kemudian kita mengendapkan perasaan, kemudian menyusun strateginya. Gitu, ambil secari kertas, kalkulator atau Excel, ditulis dulu utang-utangnya, ya toh, penghasilannya berapa, hartanya berapa. Jadi ada 4 hal yang kita analisa. Hutang berapa, hartanya berapa, kemudian pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah kalau 4 angka ini sudah Anda tulis semuanya dengan detail, tulis saja dulu, maka kita akan bisa melihat sebuah kondisi yang balance gitu loh. Ya jangan kita mikirkan cuman utangnya toh, tanpa kita memikirkan harta kita berapa, nanti jadi nggak bersyukur. Gitu. Oh ya aku punya hutang, oh ya hartaku nilainya berapa, oh ternyata selama ini tuh antara hutang, kalau harta dikurangi hutang itu hasilnya minus. Wah berarti itu kayaknya punya tapi ternyata aku tuh miskin. Karena banyak sekali orang miskin tuh tidak merasa miskin. Miskin itu bukan berarti kita punya mobil bagus atau rumah yang bagus. Miskin itu kalau seandainya harta dikurangi hutang hasilnya minus, itu miskin. Berapa bagus pun rumah Anda, mobil Anda berapa, pekerjaan Anda, jabatan Anda seperti apa, nggak peduli. Kalau hitungan harta dikurangi utang hasilnya minus, maka itu miskin gitu loh. Oh berarti kondisi finansial saya harus diperbaiki. Jadi kaya atau miskin itu bukan dari penampakannya, tidak. Mungkin Anda punya rumah, yes, tapi rumah plus bunganya itu berapa? Mungkin Anda punya mobil, yes, mobil plus bunganya itu berapa? Maka harus diendapkan dulu perasaan Anda. Kalau memang benar-benar pengen belajar bebas utang, endapkan dulu, kemudian baru kita analisa ulang angka-angkanya 4 tadi. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, harus ketemu. Mas penghasilan saya tidak pasti, ya sudah dihitung aja rata-rata per bulan berapa, hitung setahun ke belakang ini bagi 12, rata-rata per bulan berapa, ketemu. Harus dicari karena itu dulu yang saya lakukan. Nah setelah itu baru melakukan pengurangan pada pengeluaran dan harta. Jadi yang dikurangi itu nggak cuma harta netok, dijual mobilnya apa segala macam untuk nutup utang. Tidak hanya itu, tetapi pengeluaran-pengeluaran juga harus dilatih, dikurangi. Listrik dihemat, semuanya dikurangi. Makannya menunya diatur lagi. Hal-hal kecil diperhatikan lagi. Gitu loh. Jadi dan itu
tidak bisa kita lakukan kalau Anda belum mengendap. Makanya kenapa ada orang sampai pura-pura mati supaya tidak ditagih debt collector, karena dia sudah terlalu panik dan perasaannya tidak mengendap. Di dalam 30 hari bebas hutang, ingat dulu Tuhan, kemudian endapkan perasaan Anda, kemudian nilai dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya sampai nanti Anda lunas. Dengan metode seperti ini, Anda tidak lagi terbebani dengan hutang-hutang Anda nanti. Kalaupun belum selesai, paling tidak itu sudah ada solusi, langkah-langkahnya itu ada dulu gitu loh. Tinggal dikerjakan. Jadi menyelesaikan hutang itu bukan dengan kalau Anda punya utang 1,5 miliar, Anda berusaha cari duit 1,5 miliar seketika dalam waktu cepat supaya bisa bayar utang. Nggak gitu caranya. Karena sudah pasti Anda punya utang 1,5 miliar. Tandanya adalah Anda tidak mampu cari uang 1,5 miliar. Anda tidak mampu menghasilkan duit 1,5 miliar. Sudah jelas, kemampuan finansial Anda, kemampuan Anda untuk menghasilkan uang itu belum di angka 1,5 miliar. Makanya kita punya utang 1,5 miliar. Logis toh? Kalau solusinya adalah maksain diri supaya dapat duit 1,5 miliar, sulit. Maka harus mengendap dulu. Kalau saya jadi orang ini bukan pura-pura mati, ya rumahnya dijual lah. Jual dulu. Kenapa kita sampai punya utang segitu besar? Karena belum mampu maksain diri. Masalahnya dari kita tuh. Maka memperbaikinya adalah bukan dari keuangannya dulu, tapi kita dulu yang diperbaiki. Oh, dikembalikan lagi kondisinya. Kenapa orang sampai utang mobil? Karena dia belum mampu beli mobil, maksain diri punya mobil. Kenapa orang sampai modal usahanya utang? Karena dia sebetulnya tidak mampu membiayai modal usahanya, tapi maksain diri untuk buka usaha itu. Awalnya dari maksain diri. Jelas sampai sini ya? Supaya tidak terjadi lagi, Anda supaya nggak panik lagi. Bagi yang sedang panik, Anda nggak perlu pura-pura meninggal dunia. Mas loh, pura-puranya beneran nanti repot malah. Jangan sampai gitu. Itu namanya kita lari dari kenyataan. Saya bilang ini satu perasaan yang bisa saja terjadi pada siapapun. Karena pada saat kita mengalami sebuah masalah yang terlalu berat, pikiran kita itu terlalu berat, ya pasti kita ingin lepas secepatnya. Makanya saya cuman mengingatkan, saya memberikan wawasan pada Bapak Ibu sekalian bahwa Anda nggak perlu keluar dari masalah itu secepatnya. Karena bisa jadi masalah itu akan selesai dengan proses yang tahap demi tahap. Yang penting apa? Yang penting Anda percaya bahwa satu ketika masalah ini akan selesai. Ya sakitnya ya harus dihadapi. Debt kolektornya gimana Mas Ali? Dihadepin, ada caranya ngadepin debt kolektor. Cara yang saya ajarkan adalah manusiakan manusia. Debt kolektor juga manusia. Kenapa dia nagih itu galak? Ya dia udah kepanasan, ketemu orang-orang ruwet. Senjata saya sederhana, kasih pilihan. Begitu nyampe di depan rumah, kasih pilihan. Mari masuk Mas, kasih pilihan mau kopi apa teh. Ojo ngomong utang sih, kopi apa teh dulu. Mas ini gimana gitu? Oke, sabar dulu, masuk dulu. Silakan duduk, Anda tamu saya. Mau kopi apa teh? Nggak apa-apa, saya sudah minum. Enggak, beneran ini saya juga mau bikin kopi apa teh. Teh aja boleh ya? Oke teh. Bikinin teh dulu. Bagi yang muslim ya teh ditongani sih. Bacain Al-Fatihah dulu. Ya toh. Terus habis gitu seduhkan, disuguhkan, minum-minum bareng teh apa kopi. Duduk dulu Mas, saya tahu jenengan udah dari luar kan capek gitu ya. Ini adanya cuma pisang goreng, silakan. Udah minum teh, makan pisang goreng, mosok mau marah-marah, sungkan nanti. Itu nggak cuma omong tok saya. Dari dulu saya begitu kalau ditagih debt kolektor. Monggo Mas, mau kopi apa teh? Badannya gede-gede gitu, sambil gini-gini. Ya monggo aja Mas gitu, apapun lah bebas gitu ya. Saya cuma sebentar kok gitu, cuma ngingetin besok nanti dulu ngingetinnya, masuk dulu gitu. Panas Mas, ayo gitu. Duduk gitu. Kopi apa teh? Apa aja Mas? Teh ya, saya juga suka teh, atau kopi ya, saya suka kopi gitu. Ya bikin kopi, kalau dia 2 orang ya bikin 3 sama Anda gitu. Yes, minum sih Mas, baru kita ngobrol gitu. Ya gimana? Gini Mas, ini kan saya juga dapat target Mas, mbok tolong dibantu tuh Mas. Biasanya kan gitu. Ya, coba kalau nggak dikasih kopi apa teh, marah-marah dia gitu. Gimana sih, apalagi Anda ngelawan gitu ya. Nah, jadinya ribut, debat kusir, nggak selesai gitu. Diajak duduk, ya gini Mas, saya itu ya pengennya bisa lancar bayar. Tapi ya karena kondisi loh Mas, lihat sendiri kondisinya kayak gini, ya pandemi. Pokoknya gini aja Mas, nggak usah khawatir wes. Ada duit saya langsung bayar. Kalau nggak ada apa yang saya tak pakai bayar Mas.
gitu. Bahkan ada debt collector itu dulu yang sampai ngasih saya pinjaman beneran gitu. Mas, ini aku habis bayaran mas, tak talangi sih piye mas, tapi jangan lama-lama loh mas, seminggu nanti ditenganu ke pas saya ini ya, kasih kwitansi saya. Wes ini punya jenengan angsuran tak bayar dulu, kalau nggak tak gini kan saya sendiri juga ratingnya jelek mas gitu. Waduh, nggak enak malah aku gitu. Beneran saya tuh pernah 2 kali kalau nggak salah dibayarin sama debt collector itu. Ya saking kita sudah deket gitu ya. Baik, jelas ya sampai sini ya. Jadi Anda nggak perlu pura-pura mati. Anda nggak perlu lari. Anda nggak perlu. Yang Anda perlukan adalah tenang. Apa itu tenang? TENANG, dan itu ada di dalam ebook 30 hari bebas hutang. Gratis, nggak bayar. Anda langsung aja download. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.